Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang Pak Novinus, Pak Bu Rini, kemudian Bu Ketua Kelas, para Diba yang kemarin izin, Pak Andika, Mas Fahmi, Mas Dokter Fahmi, Mbak Para, ahli sidik jari. Hari ini teman-teman kita mau bahas aplikasi IBIMA. IBIMA ini salah satu aplikasi yang kurang lebih memudahkan untuk penganggaran ya. Ya di sini ada e-budgeting ya, e-budgeting dan lain-lain. Nah, ini punyanya Pak Novinus, nanti izin diupload di YouTube ya Pak Novinus untuk pembelajaran, tentunya untuk pembelajaran. Jadi hari ini Pak Novinus ini langsung pengen presentasi IBIMA. Jadi gimana Pak Novinus, udah siap? Udah siap. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan Pak Novinus. Izin share screen ya Pak Dokter. Silakan. Kelihatan dengan jelas Pak Dokter? Jelas dan pangling saya ini gambarnya nih, benar-benar nih. Nggak nyangka loh ini fotonya Pak Novinus, ini nggak nyangka saya. Foto masih muda Pak Dokter. Sekarang juga masih muda. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kita mulai aja ya. Silakan Pak Novinus, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi IBIMA yang ada di Mahkamah Agung. Ya, di sini dikatakan apa itu aplikasi IBIMA, yaitu suatu sistem sarana yang digunakan untuk melakukan monitoring dan pengawasan atas laporan keuangan, baik itu keuangan perkara APBN, titipan pihak perkara, tipe ketiga atas keuangan perkara, yang dapat dilakukan monitoring oleh pimpinan, Satker, tingkat pertama, tingkat eselon 1, dan tingkat lembaga di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa di pengadilan, di Mahkamah Agung itu ada beberapa keuangan ya Bapak ya. Pertama itu keuangan APBN, itu biasanya untuk mengcover perkara-perkara pidana yang ada di pengadilan tinggi dan pengadilan pertama, pengadilan negeri Pak ya, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Nah, ada juga dari uang titipan pihak ketiga, itu biasanya untuk mengcover perkara-perkara perdata. Jadi biasanya kalau misalnya ada perkara perdata, masing-masing pihak biasanya menitipkan sejumlah uang ke pengadilan untuk membiayai perkara perdata yang sedang berjalan. Nah, untuk nilainya biasanya kita sudah punya aplikasi khusus dari SIPP dan ada juga di ECOT. Jadi masing-masing pihak perkara itu bisa menghitung kebutuhan untuk penyelesaian perkara perdata yang diajukan. Contoh seperti misalnya mungkin perkara perceraian gitu ya Pak ya, ataupun gugatan. Nah itu ada rincian nanti yang bisa nilainya diketahui yang harus distorkan ke pengadilan Pak. Latar belakang aplikasi ini karena memang Mahkamah Agung ini adalah suatu lembaga yang cukup besar, maksudnya mempunyai banyak satker di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, kurang lebih itu sekitar 840-an, Pak. Kalau saya selaku di Eselon 1 Direktorat Jenderal Peradilan Umum, itu membawai dari 413 satker, ya, baik pengadilan tinggi yang ada di ibu kota provinsi, dan pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama yang ada di kabupaten atau di kota madya. Nah, itu di bawah lingkup dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Nah, aplikasi ini bermula dari banyaknya permasalahan yang terkait dengan pengumpulan
data realisasi yang anggaran yang selama ini mungkin masih dibuat secara manual oleh satuan kerja tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, untuk itu karena dilakukan secara manual, perlu dilakukan suatu alat yang bisa memonitoring realisasi anggaran tersebut. Karena kalau dilakukan secara manual, kadang-kadang mungkin kita masih dalam keterbatasan waktu, Pak ya. Waktu yang disampaikan mungkin tidak terlalu cepat. Pada suatu saat misalnya pimpinan meminta data, mungkin kalau secara manual tidak secara cepat, dan mungkin masih sering terjadi adanya kesalahan-kesalahan. Nah, makanya diperlukan suatu aplikasi yang dapat monitoring realisasi anggaran, ya, pagu minus, dan penatausahaan serta penanggung-jawaban keuangan yang lebih baik. Nah, untuk itu, pada saat pelantikan Sekretaris Mahkamah Agung yang baru, Pak Ketua yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyampaikan gagasan tersebut kepada Sekretaris Mahkamah Agung, bagaimana cara bisa mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan, serta kualitas manajemen dan tata kelola keuangan negara, khususnya di Mahkamah Agung, menjadi lebih baik. Nah, dalam hal itu, Sekretaris Mahkamah Agung memerintahkan kepada Kepala Biro, ya, Kepala Biro Kepegawaian untuk bisa mewujudkan gagasan tersebut. Nah, kenapa diambil dari nama Ebima? Karena Bima itu melambangkan tokoh wayang ya Pak ya. Kalau ada mungkin teman-teman Bapak Ibu tahu dari cerita Bharatayuda ya, yaitu seorang yang tokoh wayang yang kuat, yang menakutkan bagi musuh, yang sebenarnya dia itu adalah mati lembut, pengayom, dan penegak hukum yang berkeadilan, sesuai dengan tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan yang agung. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah landing page Mahkamah Agung, Ebima. Jadi aplikasi ini sudah berbasis website. Kita lihat dari ini ada situsnya ebima.mahkamahAgung.go.id. Ada juga bisa kita download melalui Play Store, Pak. Nah, jadi sudah ada di Play Store, kita bisa download. Nah, ini ada tampilannya, tampilan yang dari desktop dan tampilan dari Android kalau kita dari Play Store. Nah, pada saat kita mohon izin lagi, Pak. Nah, di sini ada username, password, dan login. Nah, biasanya setiap satker akan diberikan, satuan kerja akan diberikan user, baik password, dan sehingga mereka bisa login ke dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini ada tahun anggaran, ya. Tahun anggaran itu nanti di sini tahun 2021, nanti bisa pada tahun 2022 nanti akan diubah menjadi tahun 2022 seperti itu. Nah, di sini juga ada, kalau teman-teman user pengguna dari aplikasi ini lupa password, juga di sini sudah difasilitasi ya Pak ya. Pada saat ada lupa password, nanti mereka akan terkirim data ke email yang telah terdaftar untuk bisa melakukan login ulang. Oke. Nah, pada saat kita masuk pada aplikasi dashboard Ebima, akan muncul tayangan seperti ini, Pak. Nah, kalau saya boleh jelaskan ya, di sini ada nama satker. Kalau kebetulan saya ada di satker Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, salah satu eselon 1 yang ada di Mahkamah Agung. Secara slide saya bisa jelaskan. Nah, bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum itu mempunyai pagu pada tahun ini. Nah, ini data saya update, Pak. Kemarin waktu saya kirim ke Bapak itu masih Oktober. Data kemarin saya update per data 26 November 2021. Berarti data kemarin yang saya ambil. Nah, bahwa Badilum mempunyai pagu itu sekitar 135 miliar 789.782.000. Sampai dengan saat kemarin data yang saya ambil itu realisasi Direktorat Jenderal Badan Umum itu masih sebesar 111 miliar sekian, atau masih dilihat dari realisasi sebesar 82,04. Ada sisa pagu sekitar 24 miliar. Nah, ini dari 135 miliar ini merupakan pagu keseluruhan dari 413 satker, termasuk Badilum sendiri, Direktorat Jenderal Badilum sendiri, dan 412 satker yang ada di bawah kami. Nah, kebetulan di Badilum ini adalah
satker yang diberikan biaya untuk membiayai perkara pidana. Jadi perkara pidana yang ditanggung oleh para pihak, ditanggung oleh pemerintah, APBN, ini ada anggaran kurang lebih 135 miliar, termasuk pagu dari eselon 1 Badilum sendiri. Kejar nggak nih Pak? Ya Pak? Kejar nggak 24 miliar? Oh, biasanya kita realisasi di angka 98%, Pak. Oke. Nah, memang mungkin ini masih agak kecil setelah November akhir karena memang banyak permasalahan terkait masalah pandemi COVID ya Pak yang terjadi di pengadilan. Seperti mungkin Bapak Ibu juga tahu bahwa pengadilan sekarang dilaksanakan pidana ya khususnya ya, dilakukan secara online Pak. Kalau kemarin kan dia tatap muka Pak, sekarang online, jadi sedikit banyak juga mempengaruhi anggaran pelaksanaan anggaran yang di daerah Pak. Ya, iya betul betul. Ini ada landing step-nya pada saat kita login. Nah, di sini ada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pelayanan Umum. Nah, di sini ada usernya ya. Usernya. Nah, di fitur utama pada aplikasi ini ada pertama menggambarkan pagu alokasi anggaran, kedua realisasi DIPA, ketiga itu realisasi PNBP, keempat ada capaian kinerja, ada perbendaharaan dan keuangan perkara. Ya. Nah, pertama kita masuk ke fitur pertama dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Ya. Fitur pertama itu menggambarkan pagu alokasi anggaran. Ya. Fitur ini satuan kerja dapat memantau pagu termutakhir saat ini atau real time yang langsung terkoneksi dengan aplikasi 1DJA serta terkoneksi juga dengan aplikasi Sakti. Jadi aplikasi ini terkoneksi dengan berbagai aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan, Pak. Oke. Jadi sumber datanya mengambil dari aplikasi tersebut. Salah satunya di sini kalau dari pagu alokasi dapat melihat dari aplikasi Sakti. Nanti juga ada terkoneksi dengan aplikasi SAS dan Silabi. Nah, jadi ada bermacam-macam aplikasi yang ada di kementerian yang terkoneksi atau terintegrasi dengan aplikasi ini, Pak. Ya. Sumber datanya seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa contoh di tadi dari pagu belanja pegawai, dari menu dari pagu alokasi itu ada belanja pegawai. Nah, belanja pegawai untuk di kami itu kurang lebih sekitar 14 miliar 264 juta 807. Nah, ini di sini terdiri dari kalau kita bisa melihat ya, ini ada kode satker. Kode satker ini berarti biasanya kalau orang keuangan bisa tahu Pak ya ada kode satker. Jadi masing-masing satker itu diberikan kode oleh Kementerian Keuangan. Nah, kode kami adalah 097450, nama satker Badan Pelayanan Umum tahun 2021. Ini adalah mata anggaran Pak, mata anggaran yang ada di RKKL. RKKL itu kertas kerja keuangan Pak ya. Jadi nanti bisa dilihat di sana. Ada namanya belanja gaji pokok PNS. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat slide aslinya dari aplikasi aslinya, ini panjang Pak. Ini panjang ke sebelah, di situ nanti akan kelihatan pagu dari belanja gaji pegawai, belanja gaji PNS, sehingga totalnya akan ada ketemu angka 14 miliar 264 juta 807. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pagu tentang belanja barang. Nah, ini belanja barang dari 135 miliar tadi, ada belanja barang sebesar 123 miliar 723.728 juta. Nah, ini belanja barang juga terdiri dari berbagai macam akun ya Pak ya. Kalau di sini kita lihat ada belanja bahan, belanja profesi, perjalanan dinas, ini nama-nama itemnya gitu Pak ya. Kalau belanja bahan mungkin pembelian ATK ya Pak, pembelian ATK. Ada juga mungkin honor narasumber kalau misalnya ada pakar ataupun orang ahli yang bisa diundang dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kami, biasanya akan diberikan honor gitu Pak ya. Terus ada juga perjalanan seperti perjalanan dalam kota, uang saku, transport, peserta, nah semua ada di sini. Kalau tadi seperti juga tadi, kalau dijelaskan ini panjang, ini akan kelihatan seluruhnya Pak. Nah,
Nah, di sini mungkin ada kata advanced filter. Filter ini maksudnya dengan kalau kita klik nanti di aplikasi ada advanced filter, kita bisa melihat satker lain. Kalau ini hanya satker, tadi kan hanya usernya Direktorat Jenderal Badan Pelayanan Umum beserta satker di bawahnya. Kalau kita misalnya melihat satker lain, misalnya satker pengadilan agama, Pak, kita bisa melihat, tapi dengan menggunakan user koordinatornya. Kalau user eselon 1 yang diberikan ke kami belum bisa melihat, tetapi ada user tersendiri sebagai koordinator yang bisa memonitor seluruh belanja barang maupun belanja pegawai dari seluruh satker di Mahkamah Agung. Nah, terus selanjutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal ini biasanya kalau Pak Johnson mungkin tahu ya, belanja modal ini biasanya untuk pengadaan-pengadaan lelang, Pak. Pengadaan lelang ataupun pengadaan-pengadaan seperti laptop, piling kabinet, lemari kaca. Nah, di sini ada konstruksi rumah dinas, nah biaya perencanaan rumah dinas, nah lain-lain ini, Pak. Di sini dijelaskan ada volume-volumenya ya. Ada pembelian laptop 7 unit, ada piling kabinet ada 5 unit, ada lemari besi 6 unit, dan ada konstruksi rumah dinas sekitar 210 unit. Nah, tadi ini menggambarkan kondisi belanja modal yang ada di Direktorat Jenderal Badan Pelayanan Umum. Nah, di sini juga pada saat pagu alokasi akan menggambarkan pagu revisi. Pagu revisi ini untuk kita bisa melihat, Pak, melihat bahwa kita bisa melihat mana akun-akun yang kelebihan dan akun-akun yang kekurangan. Dalam arti kita bisa melakukan revisi kegiatan sehingga di akhir tahun diharapkan tidak ada anggaran yang tidak keserap, bisa dioptimalkan secara maksimal. Nah, di sini kalau kita melihat ada 10 dari 9.740, berarti akan ada angka sampai dengan 9.740 halaman nih, Pak, ya, bukan kata ini, nomor, Pak, maksudnya. Nanti akan ada nomor sampai dengan 9.740. Nah, itu banyak sekali, Pak. Jadi itu banyak sekali menggambarkan tentang kondisi pagu-pagu yang ada di Satker di seluruh Indonesia. Nah, kedua, fiturnya itu menggambarkan realisasi. Nah, fitur ini menyajikan data realisasi secara berjenjang seluruh satuan kerja pengadilan yang berguna sebagai sarana monitoring yang bersumber dari aplikasi Omspan Kemenkyu. Nah, tadi pertama, kalau dari pagu anggaran, dia berintegrasi dengan Smart. Sekarang untuk melihat realisasi, dia terintegrasi dengan Omspan. Nah, jadi ada di sini sudah ada 2 ya, Pak, ya, aplikasi yang terintegrasi dengan eBima. Nah, eBima di sini dapat dilihat dari pagu realisasi per satker. Contoh ya nih, Pak, ya, saya sampaikan contoh di sini ada Pengadilan Tinggi Jakarta. Di sini ada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, ini pengadilan-pengadilan yang ada di wilayah Jakarta ya, Pak, ya. Ini ada kode satker. Kode satkernya berbeda berdasarkan kode-kode yang diberikan kepada setiap pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pagunya untuk penyelesaian perkaranya, perkara pidana tadi yang saya sampaikan di awal, itu ada pagu sekitar 605.950.000. Nah, realisasinya sampai dengan data ini diambil masih 377.503.200. Dengan kalau dilihat sisa pagu masih cukup banyak ya, 228.446.800. Nah, data-data sisa pagu ini yang menjadi bahan kami, Pak, selaku dari koordinator eselon 1, bagi eselon 1, untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi, setiap triwulan kami melakukan evaluasi terkait realisasi persatker untuk mengecek ataupun mendata, bisa mengkonfirmasi langsung ke satker tentang ketersediaan sisa pagu ini. Apakah pagu ini, jadi kita bisa mengetahui, Pak, ini permasalahannya kenapa sisa pagu ini masih cukup besar karena juga hampir akhir tahun. Nah, jadi kami sudah punya data sebenarnya dari misalnya pengadilan tinggi ini ya, ada punya sisa 228 juta. Nah, kalau ini bisa karena terkait masalah
BIMTEK karena juga pengadilan tinggi mempunyai kewajiban melakukan bimbingan teknis ya kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya, Pak. Nah, jadi di sini tergambar ya sisa pagunya berapa. Nah, di sini juga nanti ada per akun. Nah, kalau per akun ini nanti akan menjelaskan dari 600 dari 377 juta ini akun-akun apa aja yang sudah terserap atau belum terserap gitu. Nah, jadi nanti bisa kelihatan di aplikasi ini. Nah, di sini dari realisasi DIPA ini ada beberapa item ya, realisasi per satker, realisasi per akun, realisasi badan urusan administrasi, sisa belanja, dan transaksi dalam proses. Oke, ini kedua. Yang ketiga, fitur yang ketiga itu ada realisasi PNBP, ya penerimaan negara bukan pajak, pajangan dari PNBP ini, Pak. Merupakan sarana untuk monitoring PNBP secara real time dan valid, secara detail, data yang dimasukkan yaitu PNBP umum dan PNBP fungsional, kesesuaian estimasi PNBP terhadap realisasinya, transaksi dalam konfirmasi atau tidak yang terintegrasi dengan OMSPAN, Kemenq RI. Jadi terintegrasi lagi dengan OMSPAN. Nah, kalau saya lihat secara slide-nya, nah di sini data SPAN yang tadi data yang terkoordinasi dengan SPAN tadi bahwa pertanggal 26 November 2021 bahwa ada penerimaan negara bukan pajak itu sebesar 17 miliar penerimaan negara bukan pajak di Mahkamah Agung. Dari estimasi yang diperkirakan tahun ini akan ada anggaran yang dapat diterima sebesar 19 miliar 863 juta 934 ribu. Nah, apa aja PNBP di Mahkamah Agung itu PNBP Mahkamah Agung itu ada beberapa macam-macam, Pak ya. Ada bisa dari pendaftaran perkara. Pada saat kita misalnya mendaftar perkara perdata di pengadilan akan ada biaya sekitar kurang lebih 30.000 ya untuk pendaftaran berkas perkara tersebut. Nanti ada juga lagi biaya-biaya seperti biaya relas untuk pemanggilan para pihak, terus ada juga biaya fotokopi segala macam. Nah, itu ada PNBP, contoh-contoh PNBP yang ada di Mahkamah Agung banyak, Pak. Nah, diperkirakan PNBP tadi akan ada angka sekian. Nah, sisa pagunya sekian. Saat kita melihat dari PNBP yang ada di Satker, nah, contoh seperti ini, Pak ya, Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, untuk PNBP yang diperkirakan di Jakarta Pusat itu akan ada nilai 10 juta, Pak. 10 juta ya, 10 juta. Dengan untuk pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Dan ada juga di sini PNBP untuk Jakarta Pusat. Kalau kita melihat di sini ada pendapatan ongkos perkara di PN Jakarta Pusat itu ya, sekitar 1 miliar 468 juta, dan ada PNBP untuk Jakarta di PNBP Pusat dari pendapatan kejaksaan lainnya 1,6. Nah, kalau di aplikasinya secara detail, secara lihat ke lebih lengkap lagi, nanti akan kelihatan realisasi yang sudah diperoleh sampai dengan 26 November, Pak. Akan kelihatan. Nanti akan kelihatan lagi mana-mana angka-angka yang belum mungkin bisa terperoleh secara maksimal. Terus kita lanjut ke fitur keempat. Fitur keempat ini juga menggambarkan capaian kinerja, yaitu EBIMA menjadi jembatan bagi seluruh satuan kerja, khususnya satuan kerja tingkat banding. Ya, tingkat banding tadi mempunyai tugas untuk memonitor capaian kinerja dari seluruh pengadilan tingkat, pertama di wilayah hukumnya, pengadilan daerah, fasilitas data berjenjang, ini tidak perlu dilakukan lagi karena sudah terintegrasi dengan aplikasi Smart. Nah, ini ada capaian kinerja, Pak. Capaian kinerja dari masing-masing pengadilan. Jadi dengan capaian kinerja ini, kami bisa memonitor berapa capaian kinerja dari masing-masing pengadilan tersebut. Ya, di sini contoh ada capaian kinerja dari Badan Umum itu masih 61,91. Nah, ini ada capaian kinerja dari dari Pengadilan Tinggi itu masih sebesar 30,07. Nah, ini pada saat melihat angka-angka ini, kami bisa
melakukan evaluasi ya, evaluasi kepada satker-satker di bawah ini terkait nilai capaian kinerja. Nah, ini tadi ada penyerapan anggaran yang terintegrasi dengan tadi realisasi DIPA. Nah, ini bisa kita lihat Pak pada saat kita melakukan monitoring. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbendaraan. Nah, ini perbendaraan, selain itu juga ada perbendaraan. Nah, fitur ini menyajikan data pertanggungjawaban UP secara berjenjang. Selain itu, fitur ini juga mampu monitoring berita acara penutupan kas, data yang disajikan secara akurat, karena terhubung dengan aplikasi SaaS. Nah, tadi terhubung lagi dengan, terintegrasi lagi dengan aplikasi SaaS. Nah, di sini Pak, kita bisa melihat menu-menu ya di perbendaharaan itu monitoring kwitansi UP. Di sini kita bisa melihat satker-satker mana yang taat ya, yang taat untuk melakukan rekap atau merekap atau monitoring kwitansi itu ke dalam aplikasi eBima. Contoh di sini Badan Peradilan Umum ini memang kelihatannya di sini masih merah Pak semua, karena memang permasalahannya adalah eh, kwitansi-kwitansi yang sudah dipertanggungjawabkan di perbendaraan akan diupload ke aplikasi ini, ke dalam aplikasi ini, sehingga permasalahan memang bagi satker besar. Nah, kebetulan ini satker Badan Peradilan Umum Eselon 1 sebagai satker besar akan ada banyak ribuan ya, kwitansi Pak yang akan perlu diupload ke aplikasi eBima ini. Jadi tersaving di aplikasi ini sehingga jika misalnya kwitansi-kwitansi tersebut misalnya hilang, Pak, kita juga bisa melihat di dalam aplikasi ini gitu. Nah, tapi memang karena ini aplikasi baru ya, masih aplikasi baru, kemarin kalau tidak salah launching di sekitar bulan Oktober, mungkin sebelum semua satker bisa melakukan upload kwitansi tersebut di upload dan disimpan di dalam aplikasi eBima ini gitu. Jadi tadi seperti saya jelaskan bahwa kwitansi itu kan fisiknya gitu ya Pak ya. Kita juga perlu bagaimana bisa menyimpan aplikasi tersebut secara tersimpan secara rapi di aplikasi ini supaya nanti tidak hilang gitu saat kalau misalnya berkas fisiknya misalnya maaf misalnya Pak pernah kejadian ada kantor kebakaran segala macam gitu ya. Jadi ada berkasnya yang tersimpan secara digital di aplikasi ini gitu. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kas. Nah, pemeriksaan kas ini digunakan salah satu tugas dari kuasa pengguna anggaran, yaitu Sekretaris Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri selaku kuasa pengguna anggaran itu melakukan monitoring, ya Pak, ya, melakukan monitoring pemeriksaan kas setiap awal bulan di menggambarkan kondisi keuangan yang ada di satkernya. Nah, jadi di sini bisa dilihat contoh seperti Pengadilan Negeri Pacitan gitu ya Pak ya, tanggal pemeriksaannya tanggal 30 Juni 2021, jumlah penerimaan sekian, pengeluaran sekian, saldo di sini jelaskan. Nah, ada saldo 2.352.000, berarti ini adalah saldo yang tersimpan mungkin kondisi uang yang ada tersimpan di berangkas bendahara. Nah, di sini ada penjelasan, tidak ada selisih uang pecahan. Ini ada contoh di Pen Pacitan, di sini ada selisih karena kesulitan uang. Nah, di sini ada lampiran, Pak. Lampiran. Kalau di aplikasinya ini kita klik, nanti klik di sini akan ada berita acara, Pak. Berita acara yang terupload setiap bulan gitu. Jadi kalau misalnya bulan di sini misalnya bulan Juni, nanti di sini kalau kita klik di aplikasinya akan ada berita acara pemeriksaan itu, Pak. Pemeriksaan berangkas itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada outstanding kontrak. Nah, di sini juga menggambarkan tentang kontrak-kontrak yang ada di lingkungan peradilan. Gitu. Contoh di Badan Peradilan Umum di sini ada kontrak ini kelompok akun ya. Ini kelompok akun ini ada standar akuntansinya, akun 53 ya, belanja modal. Nah, di sini ada nomor nomor kontraknya. Di sini ada nama keterangan suppliernya nih. CP Alat Kim Scientific. Nanti di sini kalau kita lebih tarik lagi di aplikasinya, nanti akan jelas di sini terkait
kontraknya kontrak apa di sini, Pak. Ini misalnya CPLK ini terikat kontrak pengadaan apa gitu ya. Terus nanti akan menggambarkan juga terkait anggaran yang berapa anggarannya, berapa anggaran sisanya, sehingga kita bisa memonitor ya nanti terkait kontrak misalnya ini berapa sisa anggaran sisanya, sehingga mungkin bisa dilakukan revisi untuk memaksimalkan anggaran. Nah, di sini juga kita bisa lihat ini Pak, kalau kita mau klik nama satker-satker di lingkungan peradilan umum, kita bisa melihat semua. Contoh di sini ada, kalau di slide ini bisa kelihatan ada Pengadilan Praha, Purwokerto, Boyolali, Bau-Bau, Sampang ya Pak ya, Salatiga, Jepara dan segala macam. Jadi di aplikasi ini kita bisa memonitor semua kontrak-kontrak yang ada di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, termasuk juga dengan nama-namanya, nama-nama ini, nama-nama rekanannya, suppliernya, nama-nama kontraknya pengadilan apa, dan sisa-sisanya, pagunya semua bisa kita melihat, Pak. Nah, di sini juga selanjutnya, fitur terakhir itu menggambarkan tentang keuangan perkara, ya. Nah, sebelum EBIMA, rekapitulasi keuangan perkara belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sebagai gambaran, rekapitulasi keuangan perkara saat ini masih menggunakan 3 buku keuangan saja ya. Tetapi sekarang dengan adanya aplikasi ini semuanya sudah bisa menggambarkan, Pak. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini sebenarnya pengadilan nama satker contohnya. Ini kode satkernya berbeda juga ya berdasarkan nama satker. Ini Pengadilan Negeri Mahkamah Agung. Tanggal periksa di sini ada jumlah keuangan perkara perdata sebesar 128.243.700. Ada keuangan konsinyasi, ada uang eksekusi, dan ada jumlah keuangan panjang lagi Pak di sini. Seperti kalau kita perpanjang. Nah, ini semuanya adalah keuangan perkara perdata. Yang misalnya tadi saya jelaskan, ada orang-orang yang berperkara, mereka biasanya menyimpan uang dulu ya ke dalam ke pengadilan. Memang bayarnya melalui bank, Pak, bukan ke pengadilannya, tetapi ke banknya, supaya meliminir terjadinya ini ya, mungkin terkait adanya korupsi gitu ya. Kalau ya supaya jangan ada tatap muka, supaya menghindari hal yang tidak diinginkan lah gitu ya. Makanya langsung koordinasi ke bank. Nanti di bank akan akan terkoneksi ke pengadilan tersebut. Dia mendaftar, dia memasukkan uang apa gitu. Nanti akan menambah di sini keuangan perkara. Kalau misalnya ada konsinyasi, dia akan menambah di sini. Kalau ada jumlah keuangan eksekusi, dia akan menambah di sini. Oke. Selanjutnya, nah ini ada fitur baru penerapan PIPK, yaitu, nah di dalam aplikasi ini juga Pak, kita bisa melihat dasar-dasar hukum gitu Pak. Jadi aplikasi ini juga sudah ada memuat dasar-dasar hukum seperti ketetapan sekretaris nomor 3972, ini tentang penerapan akun ya, standar. Ini ada surat sekretaris nomor 2198 tentang penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang satker ataupun kami bingung mencari dasar hukum gitu ya, menaiki dasar hukum ataupun peraturan-peraturan perundang-undangan, kita bisa juga melihat di sini gitu. Di aplikasi ini terkait dengan pengendalian internal gitu, Pak. Jadi bisa juga sebenarnya melihat dari Google, bisa juga di-search, tapi aplikasi ini juga sudah memberikan wadah ya, memberikan tempat kalau misalnya kita mencari dasar-dasar hukum, kita bisa melihat ke dalam aplikasi ini. Nah, terus contoh di sini ya, Badan Pelayanan Umum sudah dilakukan penilaian PIPK. Nah, berarti di sini sudah dilakukan pengendalian, sudah dilakukan penilaian, berarti sudah dilakukan penilaian, Pak. Penilaian. Nah, ini mungkin di sini pengadilan-pengadilan yang belum dilakukan penilaian atau masih dalam proses, karena ini mendekati akhir tahun atau masih dalam proses dilakukan penilaian. Nah, berikutnya, ini yang akan datang, nanti kita akan terkoneksi dengan temuan BPK, Pak. Di sini ada temuan BPK. Nah, ini walaupun memang masih dalam proses pengembangan, jadi diharapkan nanti setiap ada pemeriksaan BPK di setiap satker, karena kan tadi saya sampaikan bahwa ini ada kurang lebih sekitar 840 satker, nanti laporan BPK itu akan bisa terkoneksi di aplikasi ini, di EBIMA ini, sehingga
kalau kita bisa ingin melihat temuan BPK misalnya di Satker A misalnya gitu ya. Nanti kita bisa tinggal cari di sini nih Pak gitu. Jadi kita bisa melakukan monitoring ataupun pengawasan gitu. Jadi bisa ketahuan lah temuannya terkait apa gitu kan. Jika kita nanti kalau melakukan audit juga bisa mengetahui terkait temuan-temuan tersebut. Ya, sudah selesai. Sekian dari saya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Dokter. Terima kasih Pak. Keren. Aplikasinya keren. Sepintas lihat tadi banyak sekali keterkaitan dengan pihak eksternal ya, dari Departemen Keuangan yang dimana pemberi anggaran ya Pak ya, pemberi anggaran. Kemudian saya lihat sudah web based dan sudah pakai Android gitu ya. Ini satu hal yang luar biasa memudahkan ya. Nah, saya juga kaget, saya tadi baca juga ini 2021 ya Pak ya, di launching ya Pak ya. Ya. Ini masih fresh banget nih. Fresh from open nih, langsung dari fresh banget nih aplikasi. Saya lihat oke banget ya Pak ya, oke banget. Karena gini, dulu tuh saya di anggaran juga ya, walaupun nggak sebesar Pak Novinus ya. Saya di anggaran juga dan saya merasa kesulitan ya Pak ya untuk mengkonsolidasi semua data ya. Apalagi tadi, wah rinci banget, detail banget gitu ya, sampein. Walaupun saya pakai satu tools ya, yang mungkin terkenal ya, SAP ya, SAP tapi bukan SAP ya, tapi Oracle sistemnya. Dan tampilannya nggak ya itu walaupun produk keluar ya, walaupun produk keluar, ternyata ya IT kita nggak kalah ya. Tadi dibangun oleh tim-tim IT sendiri ya, vendor dan yang lain kerjasama. Dan ini luar biasa bagus. Dan tadi secara keamanan, fitur keamanan juga hak akses otorisasinya juga udah jelas, siapa yang bisa akses, siapa yang tidak. Kemudian ya dari segi keamanannya saya pikir udah oke nih secara ini. Kemudian sangat-sangat memudahkan. Jadi kalau yang sudah pernah di anggaran ya, sudah pernah merasakan di anggaran betapa sulitnya anggaran itu, ya ini kan terkait dengan penggunaan ya, penggunaan anggaran ya. Kita tuh kadang cerewet ya Pak Novinus ya, dari pihak anggaran mana nih laporannya, mana. Kenapa? Karena kita harus update. Berapa sih posisi anggaran kita sekarang? Kenapa? Kalau mereka nggak update, sebenarnya kita kan cuma ngumpulin, kemudian kita mengevaluasi dan yang lain. Eksekusinya sebenarnya ada di mereka-mereka ya, yang pakai anggarannya gitu. Kadang-kadang kesulitan kalau tidak pakai sistem. Saya nggak ngebayang Pak Novinus sebelum ada sistem ini, manual gitu. Nggak ngebayang gitu. Dan ini kan teman-teman ini kan integrated ya. Kemudian di seluruh Indonesia ini koneksinya nih, seluruh Indonesia nih. Dan tadi saya juga udah cek di ininya di URL-nya sudah pakai HTTPS ya. Security-nya sudah ada walaupun sebenarnya itu hanya ini ya. Saya nggak tahu dari database-nya sudah di-secure atau belum. Kalau dari halaman muka mungkin masih bisa di-secure, yang lainnya juga harus di-secure ya. Ya, untuk menghindari pembobolan yang dilakukan oleh hacker karena ini sudah koneksi ke seluruh Indonesia gitu. Ya bahkan orang luar juga udah bisa lihat ya. Saya ketik Ebima aja di Google udah paling atas tuh. Ebima gitu ya. Udah kelihatan banget itu ya. Baik. Terima kasih Pak Novinus. Well prepare ya. Presentasi well prepare, detail gitu ya. Udah siap banget gitu ya. Ya maklum walau terakhir presentasi. Dan Saya ada juga iya. bingung ngambil sebenarnya Pak, banyak aplikasi, ada aplikasi Ekor, tapi takutnya saya kalau ditanya masalah Ekor masih perkara nih saya bingung. Jangan, karena Pak Novinus ada di perencanaan anggaran, udah di sini aja, udah bener itu. Dan Pak Novinus ini mungkin kabar gembira untuk Pak Novinus ya, karena ini kan berhubungan dengan manajemen keuangan ya Pak Novinus ya. Dan saya yakin Pak Novinus nanti akan ngambil MM-nya yang konsentrasi keuangan ya, saya yakin ya, kalau nggak SDM. Saya nggak tahu nanti Pak Novinus ngambilnya yang mana. Tapi ini bisa dijadikan tesis yang baik loh, karena aplikasinya sendiri masih grace ya.
Grace dan orang-orang tuh tercerahkan tuh Pak, tercerahkan dengan ini yang jelimet ya seluruh Indonesia gitu ya, tapi ada gitu aplikasi yang seperti ini. Walaupun mungkin di tempat departemen lain ada yang lebih baik atau di bawahnya dari EBIMA ya. Tapi ini adalah satu langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Departemen Anggarannya di tempat Bapak ya Pak. Oke teman-teman, silakan yang mau bertanya dengan Pak Novinus dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa pada takut? Apa pada takut diperkarakan? Pak Dokter, mungkin saya bertanya, Pak Novinus. Oke, lanjut Bu Ismi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Novinus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin bertanya Pak Novinus. Ini tadi kan ada dalam EBIMA ini ada fitur realisasi DIPA ya, yang menggambarkan real time-nya berapa sih realisasi satker di masing-masing satker di bawah eselon 1-nya. Nah, yang saya ketika kan real time itu terkoneksi dengan OMSPAN. Nah, apakah si operator di eselon 1 ini ketika SP2D-nya cair dari OMSPAN, dia menginput per SP2D atau sekali klik aja aplikasi ini begitu OMSPAN udah cair di SP2D, klik langsung masuk, apakah tetap harus menginput manual dari pencairan itu? Nah, yang kedua, mengawasi apa ya tadi, anggaran, revisi anggaran. Nah, kalau revisi anggaran kan mekanismenya lewat Sakti terus 1 DJA ya. Nah, setelah di 1 DJA-nya itu udah approve, udah bisa download DIPA, itu apakah si realisasi anggaran itu menarik si udah real udah setuju dari 1 DJA, si user IBIMA ini menarik hasil revisi anggaran yang gitu. Terus yang ketiga, itu kan ada beberapa yang terkoneksi dengan aplikasi Kementerian Keuangan dengan login yang berbeda-beda. Dengan EBIMA ini usernya berbeda. Apakah satu user itu dia bisa mengupdate beberapa login Sakti, Bima, OMSPAN, demikian. Makasih Pak Novinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi. Silakan Pak Novinus. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ada 3. Pertama terkait realisasi. Jadi di aplikasi ini sebenarnya yang input itu bukan kami si eselon 1, tapi satker. Jadi dalam arti tadi jelaskan kalau ada transaksi yang sudah diinput di SAS dan sudah dipertanggungjawabkan ya, sudah dipertanggungjawabkan secara GU ya, pertanggungjawaban ke KPPN secara GU, dia akan otomatis akan nge-link ke aplikasi di Bima ini. Jadi gitu saat misalnya ada akuntansi yang sudah bertanggungjawabkan, maka angkanya akan otomatis secara berubah. Jadi tidak akan ada lagi proses penginputan kwitansi di eselon 1. Itu tidak ada lagi karena sudah nge-link dari aplikasi di SAS tadi. Terus kedua, terkait masalah revisi ya, Ibu ya. Nah, revisi juga sebenarnya ini semua aplikasinya sudah nge-link gitu. Jadi kalau sudah ada revisi yang dilakukan oleh Satker, sudah terkoneksi di Sakti, Satker saat menginput menginput revisi di Sakti kan gitu ya, ajukan ke Kanwil setempat atau Direktorat Jenderal Perbendaraan atau Direktorat Jenderal Anggaran, akan keluar DIPA kan gitu ya, akan keluar DIPA, nomor DIPA, konsep DIPA segala macam. Nah, ini si datanya akan otomatis akan tertarik juga Sakti di OMSPAN ini. Ya, jadi kami juga bisa melihat, nah seperti kami ini selaku koordinator di eselon 1, kan kadang-kadang juga kita kan juga melakukan, kalau lihat mungkin Bu Esmi atau teman-teman lain tahu ya terkait masalah revisi, batasan revisi yang harus dilakukan di Kanwil atau revisi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Anggaran, kan kami biasanya revisi di Direktorat Jenderal Anggaran gitu ya. Nah, saat kami mau melakukan revisi yang merupakan kewenangan DJA, kami bisa melihat aja dari aplikasi EBIMA ini gitu. Misalnya tadi ada anggaran-anggaran. Contoh tadi saya sampaikan tadi misalnya Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta ya, Pengadilan Tinggi Jakarta kan masih ada sisa pagu ya, Bu Ismi ya. Banyak ada sisa pagu yang 200 sekian. Nah, itu kita bisa
kita bisa ngeklik sebenarnya itu yang sisa 200 itu apa aja anggarannya. Nah, kalau misalnya 200 ini mungkin kita bisa langsung mungkin konfirmasi ke Satker apa sih yang nggak keserap di sini gitu. Jadi dengan angka-angka itu bisa kita ambil juga gitu. Kalau memang ternyata anggaran tersebut tidak bisa digunakan gitu. Jadi kita bisa melihat di sini di aplikasinya dengan realisasi-realisasi tadi itu. Jadilah kita bisa melakukan revisi, ya mungkin revisi kewenangannya di Direktorat Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, itu ya terkait masalah pagu. Tadi terkait masalah terakhir, masalah apa tadi Mbak? Yang terakhir Mbak? Luismi? Oh masih di mute Mbak? Usernya kan berbeda ya antara si Oh. revisi dengan realisasi ya. Oh, ini usernya hanya satu Mbak. Jadi hanya satu user dia bisa kalau dari SPAN atau di Sakti kita nggak perlu ganti user lagi. Usernya hanya satu gitu. Jadi usernya hanya satu sebagai administrator. Memang kadang-kadang kita kan memberikan kepada Satker itu kan hanya satu user ya. Nah, user administrator. Nah, di sini kan kadang-kadang penggunanya banyak ya. Tadi bisa digunakan seperti digunakan oleh ketua pengadilan gitu ya, ketua pengadilan ataupun KPA gitu ya, atau bendahara. Nah, kalau misalnya usernya misalnya satu, kita bisa nambah user gitu. Di administratornya itu bisa menambah user, nanti di situ dibuatlah usernya buat siapa. Apakah user buat ketua pengadilan, atau buat user KPA, atau user buat operator atau bendahara. Tapi usernya cuma satu, Mbak. Tidak perlu ganti. Cuma satu user dan satu ininya. Cuma itu aja. Makasih, Mbak. Walaupun yang silabi itu juga bendahara, berarti itu juga satu. Kan dia Ya. kalau di Satker pasti berbeda-beda login itu. Yang silabi tadi. Cuma satu. Oke. Ya, makasih Pak Nopinus. Cukup Pak Dokter, Pak Nopinus, makasih. Oke, makasih. Yang lain? Ada yang bertanya? Mbak, ayo. Ini pada takut nih sama Konopinus. Pak. Mungkin sudah paham, Pak. Karena mungkin teman-teman juga sering, mungkin di tempat-tempat lain mungkin aplikasinya ada, Pak. Jadi mungkin sudah paham. Penjelasannya mungkin lebih detail, jadi jelas, jadi susah mau nanya. Silakan Bu Rini. Izin. Sebenarnya bukan takut nanya, cuma takut julid Pak pertanyaannya. Enggak, benar-benar ini boleh julid dikit nggak? Tadi aku lihat yang ini pembuat aplikasinya ada di Badilum ya Pak Nopinus? Bukan. Oh, bukan di Mahkamah Agungnya. Oh, di Mahkamah Agungnya. Kalau Pak Nopinus di ininya ya di. Kalau saya di eselon 1, Mbak. Di eselon 1-nya di Badilumnya. Bukan tim pembuatnya. Bukan tim pembuat. Berarti dari MA-nya ya ini ya. Iya. Gitu. Untuk yang tadi masalah kwitansi itu kan banyak yang belum menginput ya gitu. Emang kendalanya ada di di SDM aja atau seperti apa? Karena tadi aku lihat instansinya yang paling atas kan merah-merah semua seperti itu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rini, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama memang aplikasi ini kan aplikasi baru ya, baru launching tadi di bulan Oktober baru launching. Nah memang aplikasi pada saat kita harus upload di aplikasi Sakti, di aplikasi eBima ini untuk menyimpan datanya tadi, memang pertama memang agak kesulitan kalau Satker ini Satker besar ya. Karena kalau misalnya Satker seperti eselon 1 tadi kebetulan yang paling atas itu adalah Satker saya gitu ya, Satker saya. Memang kalau memang banyak mungkin Ibu tahu ya begitu banyak kwitansi yang harus diupload ke situ gitu. Nah, memang pertama memang terkait masalah waktu ya, pada waktu karena memang launchingnya baru dan kedua juga keterbatasan SDM ya, SDM karena memang di tempat kami juga ada orang bendahara itu merangkap apa segala macam ya, kemungkinan
keterbatasan SDM itu juga menjadi permasalahan juga sebenarnya. Dan memang juga itu satker kami. Belum lagi mungkin ada satker seperti tadi ada di MA-nya sendiri yang di eselon 1 lainnya mungkin bisa lebih banyak juga gitu. Tapi memang ke depannya rencananya akan ini karena ini baru Rosgres ya akan dilakukan penertiban kepada satker-satker agar bisa mengupload ke dalam aplikasi eBima ini. Karena ini juga saya bilangnya pencegahan ya kalau misalnya misalnya ada kasus kantor kebakar, kalau dulu kejaksaan gitu ya kan, kantor kejaksaan kebakar semua berkasnya habis terbakar kan gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah diupload di dalam aplikasi ini, bisa juga buat kita supaya jaga-jaga bahwa datanya itu ada gitu. Ya. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, jadi kan gini ya, kayak Pak Nopinus ini kan kegiatannya mungkin lebih banyak ya dibanding maksudnya bagian yang lain tadi yang di bawah ya, yang centangnya lebih tertib ya, karena mungkin skopnya nggak besar, nggak luas, nggak seperti Pak Nopinus yang mungkin membawahi beberapa direktorat ya, mungkin ya beberapa direktorat yang dia harus mengkonsolidasi semua nih, dikumpulin kemudian harus diupload dan itu jumlahnya ribuan mungkin bahkan ribuan. Mungkin kalau yang teman-teman yang tadi checklist itu mungkin lebih mudah, lebih smooth karena skopnya nggak besar, wilayahnya juga yang dicakup nggak besar gitu ya. Mungkin di departemen seluruh di bawahnya itu mungkin seluruh Indonesia yang sehingga dari Januari aja belum tercover ya. Tadi kita lihat dari Januari sampai sekarang belum tercover saking banyaknya dan itu harus dipilah ya kayaknya untuk kinerja tuh ya. Harus dipilah ya. Dipilahnya dalam arti mana yang besar, mana yang skupan wilayahnya yang lebih kecil ya, sehingga kinerjanya bisa lebih baik ya, bisa dilihatnya lebih, kalau dibilang yang besar ya sama yang besar, apple to apple-nya sama yang besar, bukan yang besar sama yang kecil gitu ya, sehingga nggak terlihat jomplang ya, itu jomplang banget tadi. Kenapa memang dia harus konsolidasi dari semua. Sama seperti kalau yang di perusahaan, misalnya yang di holding harus nunggu dari anak-anak perusahaan untuk men-state transaksinya. Kenapa? Karena yang pakai transaksinya kan mereka nih, yang anak usaha nih. Sehingga yang di holdingnya menunggu mereka gitu. Sehingga setelah kumpul data baru bisa diupload. Dan ini kan kejadiannya terus-menerus karena transaksi itu kan harian gitu ya. Harian dan jumlahnya bisa ribuan gitu ya. Memang kalau yang seperti ini menyulitkan. Apalagi kekurangan SDM gitu. Itu fatal gitu ya. Karena tetap harus diinput manual ya ke dalam sistem. Itu tambahan jawaban dari saya. Makasih Bu Rini. Ada yang lain? Ini yang auditor nanti belakangan. Saya udah tahu. Dia lagi nunggu-nunggu yang lain. Saya tahu. Dia udah senyum-senyum aja deh. Yang auditor udah. Bu Ketua Kelas kemarin nggak masuk. Ayo kalau mau nanya. Mbak Farah, silakan. Kalau mau tanya, Pak Sandika ada pertanyaan? Nggak ada? Mungkin gini Pak, ini nggak termasuk ke penatausahaan keuangannya ya? Maksudnya seperti kan kayak kita tahu kan penatausahaan keuangan ada SPP, ada SPM, SP2D, di mana masing-masing kan berkaitan ya, saling berkaitan. Misalnya SPP itu harus ada yang mengotorisasi, SPM juga harus ada mengotorisasi. Nah di aplikasi ini apakah mengatur untuk penatausahaan juga? Mungkin itu Pak. Ya. Hak otorisasinya ada gitu Pak Nopinus? Ya, kalau mengenai hak otorisasi memang di aplikasi ini belum ada ya Mas ya. Terkait misalnya tadi SPBY mungkin ya, SPM segala macam. Nah itu memang belum terkoneksi di sini aktualisasinya. Cuma memang tadi tempat ini di aplikasi ini bisa menyimpan tadi seperti SPM, SPBY semua bisa diupload, disimpan di sini. Tapi kalau misalnya aktualisasi itu memang sepertinya belum ada. Oh jadi masih sebatas informasi tapi belum secara pelaksanaan Pak ya? Ya. Ya. Karena kan
Karena baru launching Mas Andika nih, fresh banget Ya, nih. mungkin ke depannya mungkin karena ini masih launching, masih banyak mungkin yang perlu diperbaiki, mungkin Ya. diperluas segala macam. Mungkin nanti bisa jadi masukan bagi tim developernya, Mas. Nanti kalau bisa disampaikan. Iya, karena biasanya kan untuk internal sendiri kadang-kadang perlu kan untuk pelaksanaan penata usahanya itu sampai jadi laporan keuangan gitu. Ya, mungkin nanti developernya akan coba ini ya, memperbaiki nih, atau bukan memperbaiki ya, mengembangkan ya, lebih baik lagi ya. Makasih Mas Andika. Ada lagi Mas Andika? Oke, ada yang nanya lagi sebelum ditutup? Ya, izin bertanya, Pak. Mbak Farah, silakan. Ya, izin off cam ya, Pak. Oke, silakan. Mau nanya sedikit aja sih. Kalau untuk Panopinus sendiri ada rasa yang kira-kira kesulitan dalam mengaplikasikan aplikasi ini atau enggak gitu, sama kira-kira ada yang dari pribadi, ada yang kira-kira perlu diperbaiki dari aplikasi ini atau tidak gitu. Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Kalau kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini sebenarnya tidak ada ya, karena memang aplikasi ini cukup simpel sebenarnya, simpel dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada mungkin di kementerian lain kayak di Sakti gitu ya, di Kementerian Keuangan mungkin itu lebih ribet. Aplikasi ini sebenarnya cukup gampang, apalagi di aplikasi ini kan sudah ada dikeluarkan manual booknya ya, manual booknya sebenarnya sudah ada, ya itu kita bisa melihat semua seperti itu. Nah, justru malah dengan aplikasi ini kami sangat dibantu gitu. Karena jujur aja tadi saya kan juga di lingkungan pekerjaan juga biasanya melakukan monitoring ya Pak ya, melakukan monitoring. Nah, terkait data-data realisasi untuk melakukan revisi, untuk melakukan ya segala macam. Karena datanya manual itu Pak, aduh, kadang-kadang kalau kita selaku di pusat sudah bersurat ke Satker, sudah diberikan batas waktu, memberikan laporan, kadang-kadang kan waktunya lewat ya Pak ya. Yeah. Sementara pimpinan sudah meminta data, deadline, kadang-kadang itu sering Pak, kesulitan bagi kami Pak. Aduh, kalau saya bisa mau nelpon marah juga tidak bisa. Kan jadi ada yang taat, ada yang tidak, apalagi satkernya lumayan banyak gitu Pak. Jadi justru dengan aplikasi ini kami sangat terbantu ya sebenarnya ya. Jadi sangat terbantu sebenarnya. Jadi real time gitu. Di Smart juga kita kadang-kadang ada juga aplikasi Smart di aplikasi DJA gitu Pak. Kita bisa melihat juga gitu Pak. Tapi dia tidak real time. Data yang disampaikan itu tidak real time. Biasanya data yang misalnya seperti tadi realisasi itu kita hari ini transaksi mungkin dengan Smart itu mungkin bisa kita lihat 2 atau 3 hari kemudian gitu. Tapi dengan ini bisa langsung terkoneksi segala macam gitu Pak. Nah terus itu tadi kalau mengenai kesulitan mungkin tidak ya, mungkin yang perlu ini adalah sosialisasi gitu ya, karena memang sosialisasi ke Satker di bawah terkait penggunaannya gitu. Kalau saya sendiri tidak, karena memang ini aplikasi baru dan juga memang di Mahkamah Agung nih terkait masalah SDM-nya sangat kurang ya Pak ya, sangat terbatas gitu. Kadang-kadang di Satker kami itu, di pengadilan-pengadilan itu, satu orang itu bisa merangkap 3 pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh 3 orang, tapi di Satker di bawah itu dipegang cuma 1 gitu Pak. Jadi memang inilah menjadi masalah, terutama yang masalah ya buat Mahkamah Agung secara keseluruhan terkait SDM Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Farah pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih. Jadi aplikasi baru itu penuh dengan ya kalau nggak langsung di go live mungkin kita nggak terlihat ya, mana kekurangan dan kelebihannya ya. Tapi ketika di go live sekarang baru ada tambahin ini dong. Nah itulah fungsi dari development yang dinamakan development life cycle ya, life cycle development ya. Sehingga dia terus nanti akan ada versi eBima selanjutnya seperti yang dibawakan Mas Andika ya. Yang waktu itu ya Mas ya, ada versi-versinya terus ada diperbarui makin baik gitu ya, makin baik. Nah, itulah fungsi dari development life cycle ya. Ya, itu ya. Jadi
terus berkelanjutan dan ini akan jadi lebih baik. Ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Ada Pak. Wah, Bu Ketua Kelas. Ya, sekarang Bu Ketua Kelas akhirnya ada pertanyaan. Silakan, Bu. Agak sedikit kepo ini. Pak Ya. Novina, saya cuma mau nanya aja, itu untuk user dan passwordnya itu biasanya berlakunya berapa lama untuk EBIMA? Itu aja Pak. Oh iya, ini pertanyaan yang ini yang urgent ya. Ini urgent karena memang harus ada ketentuan-ketentuan yang seperti ini walaupun kelihatan sederhana ya. Betul nih, betul ini. Silakan Pak Novinus. Kalau setahu saya sih user passwordnya itu bisa digunakan kapan aja ya Pak ya, jangka waktunya ya. Ya. Kalau setahu saya, karena memang ini masih baru disampaikan, yang belum ada, bukan pernah kami temuin masalah terkait. Ada developer yang membangun sistem itu, misalnya kalau tidak dipakai seminggu, dia akan otomatis reset ya. Oh iya. Otomatis reset passwordnya, dia udah nggak bisa digunakan lagi, dia harus ketemu adminnya untuk meminta password gitu ya. Ada yang secara automatically dalam sebulan sekali dia harus mereset password. Nah, kadang-kadang mereset password itu atau mengganti password itu berupa himbauan, tapi kenyataannya hanya mengganti password saja, user itu males gitu. Sehingga sistem yang akhirnya memaksa mereka harus ganti password setiap sebulan atau 3 bulan sekali. Ya, ini untuk menjaga terkait dengan security-nya ya. Nah, orang-orang biasanya yang pejabat-pejabat eselon 1 kayak Pak Novinus dan yang lain gitu ya, atau yang lain lah gitu ya, yang di bos-bos gitu ya, yang suka menitipkan passwordnya ke anak buah untuk melakukan approve, termasuk saya gitu. Itu kadang-kadang ketika kita yang login sendiri gitu ya, loh kok passwordnya lain lagi ya. Saya kadang-kadang kalau itu kan tolong di-printin, tolong di ininya, ini passwordnya nih gitu kan. Nggak boleh nih, nggak boleh ya, ini nggak boleh dilakuin ya, sebetulnya nggak boleh dilakuin ya. Cuman karena emang keterbatasan waktu dan harus approve gitu ya, harus dilakukan approve, makanya saya minta tolong tim saya untuk ngelakuin itu ya. Nah, ini yang kejadian-kejadian yang seperti ini yang harusnya diminimalisir, dan biasanya ada spanduk-spanduk ganti paspor setiap 3 bulan sekali atau sebulan seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Masalahnya adalah kita suka lupa ya. Passwordnya mah keren gitu ya, XYZ, the wawa ada seperti itu, tapi kita ingat nggak masalahnya gitu. Ingat nggak kita masalahnya gitu kan ya. Nah ini kan yang jadi ini, apalagi ketika ada pembaruan itu nggak boleh password yang sama seperti ATM misalnya, nggak boleh password yang sama gitu kan. Nah kemungkinan password kita login di semua itu biasanya kita samain passwordnya. Kenapa? Biar menghindari lupa gitu. Nah ini yang kebijakannya kayak gini nih. Ya keterbatasan manusia juga lupa gitu ya. Dan kalau dicatat pun beresiko gitu. Nah ini yang kejadian-kejadian seperti ini yang implementasinya memang banyak sekali di lapangan. Terima kasih ya Bu Ketua Kelas ya pertanyaannya. Passwordnya pakai ini Pak, kadang ID-nya ATM. Ini yang masalahnya. Biar cepet lebih gampang hafal. Benar. Nah ini yang biasanya bermasalah ya untuk keamanan ya, untuk security-nya. Karena harus dihindari tanggal lahir, harus dihindari yang tanggal-tanggal mudah ditebak ya, gitu ya. Itu ya. Tapi kan masalahnya adalah pulang ke kitanya, apakah kita bisa ingat gitu kan kalau passwordnya yang yang unik banget gitu ya, susah gitu ya. Oke, Bu Ketua Kelas, terima kasih. Oke Pak. Pak Jansan, apa kabar? Wah nih. Pagi Pak Dokter, mohon maaf Pak Dokter, kesiangan. Banget nih. Malah buat alarm. Nggak apa-apa, asal jangan kemalaman Pak. Kesiangan nggak apa-apa, asal jangan kemalaman. Terima kasih Pak Dokter. Santai. Oke, teman-teman, ini di akhir sesi ya, kebetulan ini di akhir sesi dan ini adalah akhir dari presentasi kita. Oke teman-teman, happy nice weekend. Hari ini kita selesai. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Novinus. Teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya dan effortnya. Saya tunggu jurnal yang akan datang dan kita akan bahas ya. Jangan takut salah ya, jangan takut salah, saya akan bimbing ya. Itu aja teman-teman ya. Selamat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya foto dulu sebagai bukti otentik.
sebagai kebutuhan teknik saya suka lupa. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, izin pamit. Ya, Sampai jumpa. lagi Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ya, pamit ya.